Mbak Ila ya? Iya benar. Oke, baik. Sebelumnya kita kemarin udah buat janji di WA ya, tapi baru pertama kali ketemu hari ini gitu. Iya benar. Gimana nih dengan duduknya Mbak Ila? Apa sudah dirasa nyaman? Sudah. Sudah nyaman ya? Sudah. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan saya Husnul Wafika. Di sini saya akan sebagai konselor yang akan memfasilitasi Mbak Ila gitu. Jadi di sini kita akan bersama-sama untuk melakukan studi konseling selama sekitar 30 menit ke depan. Apakah dari Mbak Ila ini dirasa cukup? Iya sangat cukup. Cukup ya, gimana? Nah selanjutnya mungkin Mbak Ila bisa perkenalan diri terlebih dahulu nih, nyebutin nama, asal, sama hobinya deh. Sebelumnya perkenalkan nama aku dulu ya. Namaku Lailatul Qadriyah, biasa dipanggil Ila atau Laila. Aku berasal dari Blitar. Untuk hobi nyanyi, olahraga, itu sih kamu dari sini. Hobinya nyanyi sama olahraga ya. Wow, bagus banget nih hobinya gitu. Asalnya dari mana Mbak? Dari Blitar. Oh dari Blitar ya. Iya. Blitar kesini cuma 2 jam ya? Iya 2 jaman. 2 jaman. Oke, berarti sering pulangnya apa gimana? Gak juga sih, soalnya ikut organisasi juga kan. Jadi terus habis itu ini pekan-pekan UAS juga. Jadi jarang pulang kalau akhir-akhir ini. Kalau sebelumnya kalau lagi kosong ya pulang. Pulang gitu. Oke, jadi di sini ngekos apa gimana? Iya ngekos, soalnya juga kalau mau PPN nggak mungkin ya. Iya. Oh gitu ya. Oke, ngekosnya di mana nih Mbak Ila? Di sini di Superindo, belakangnya Superindo. Di Bendungan Sutami. Yang belakang FPP itu ya? Iya betul. Oh, dekat ya berarti. Kesini ini naik motor apa jalan kaki? Jalan kaki biar sehat. Wah, sehat banget ya kan tadi hobinya olahraga gitu ya. ya. Olahraga nih. Oke. Ya, jalan kaki. Oke, baik. Sebelumnya Mbak Ila ini udah pernah ngikuti sesi konseling belum? Belum sih, belum pernah. Belum pernah ya. Oke, baik. Jadi Mbak Ila ini kesini berdasarkan rekomendasi teman apa karena keinginan Mbak Ila sendiri? Dari keinginan aku sendiri sih. Kemarin kan juga Mbak chat kan dari aku. Terus dari situ ya aku ada kayak pengen sharing lah tentang permasalahanku gitu. Oke, jadi karena keinginan sendiri gitu ya. Iya. Oke, sebenarnya karena Mbak Ila ini kan belum pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya ya. Jadi di sesi konseling kali ini tuh saya akan menjelaskan sedikit mengenai sesi konseling kali ini. Jadi di sesi ini Mbak Ila itu bisa dengan bebas menceritakan apapun yang Mbak Ila ingin ceritakan, apapun yang Mbak Ila rasakan, Mbak Ila itu bisa mengeluarkannya di sesi konseling kali ini tanpa harus merasa takut ceritanya itu akan kesebar, karena apa yang Mbak Ila sampaikan di sesi konseling kali ini tuh hanya akan saya simpan untuk saya dan Mbak Ila sendiri gitu. Jadi di sini kita akan menjaga kerahasiaan yang Mbak Ila punya gitu ya. Jadi kita kayak semacam menjaga privasi gitu. Nah, Mbak Ila, di sini tuh kita hanya punya waktu sekitar 30 menit nih. Apakah dari Mbak Ila ini dirasa cukup? Cukup sih. Cukup ya. Oke. Di sesi ini juga saya izin mencatat ya Mbak Ila karena untuk keperluan asesmen kita hari ini gitu. Tapi catatan saya ini hanya saya yang pegang gitu, tidak akan bocor ke orang lain gitu ya. Saya bisa menjamin kerahasiaannya ini. Apakah Mbak Ila bersedia? Iya bersedia. Nah di sesi kali ini apa nih yang akhir-akhir itu mengganggu Mbak Ila? Masalah terkait waktu, tentang pembagian waktu yang akhirnya kayak tugas saya yang harusnya dikumpulkan deadline-nya, misal harusnya tadi malam ya. Tapi aku gak ngumpulinnya itu pagi kayak gitu tuh. Sih struggle tentang waktu sih. Terus kayak banyak hal-hal yang keteteran. Sampai dimana di fase aku sampai burn out banget gara-gara gak bisa bagi waktu gitu. Terlalu banyak tugas atau emang ya juga manage waktu itu jelek. Kalau aku struggle di situ sih, itu parah banget soalnya. Oke, jadi Mbak Ila ini mempunyai masalah terkait pembagian waktu seperti itu ya Mbak Ila ya. Oke, nah di sesi kali ini jadi pada pembagian waktu ini Mbak Ila itu udah sering merasakan atau baru akhir-akhir ini? Sering merasakan, dan puncaknya itu benar-benar di pekan-pekan UAS ini. Jadi emang lagi hektik-hektiknya gitu ya sama proyek UAS, terus nggak bisa manage waktunya gitu ya. Oke, dari permasalahan Mbak Ila ini apa yang Mbak Ila inginkan setelah sesi konseling
saya ingin tahu solusi gimana cara bisa memanage waktu. Selain dari kontrol diri saya sendiri, mungkin ada saran lah dari Kak Vika Husnul tentang manage waktu yang baik gitu. Oke, baik. Jadi saya menjelaskan sedikit meluruskan ya Kak Ila. Di sesi kali ini saya hanya bertugas sebagai fasilitator. Jadi saya itu tidak memberikan saran, melainkan kita akan bersama-sama gitu mencari Mencari solusi. solusi. Adapun solusi itu dan perubahan itu dari diri Kak Ila sendiri seperti itu ya. Eh, Mungkin Mbak Ila bisa mulai menceritakan lebih detail gini masalah yang dirasakan Mbak Ila saat ini. Oke, jadi awalnya tuh nggak tahu ya, mungkin gara-gara banyak masalah juga. Aku tipe orang yang misal kalau ada masalah dan itu benar-benar ngaruh di kehidupan aku kayak gitu, akhirnya buat jadi semua keteteran kayak kegiatan-kegiatan yang harusnya aku kerjain, yang awalnya aku semangat, tapi gara-gara ada problem ini jadinya aku tuh kayak keteteran banget, ninggalin semua yang harusnya aku kerjain, yang harusnya aku prioritasin semua aku tinggal karena mentingin karena nggak bisa ngerjain gitu loh, pentingin mental aku juga gitu. Setelah aku ngerjain pasti bakal berantakan kayak gitu awalnya. Habis itu jadinya berkelanjutan, jadi yang males tadi yang akhirnya problem ini udah selesai nih, oke lah aku tumbuh semangat lagi awal dikit sih, tumbuh semangat lagi, tapi mungkin gara-gara di fasenya aku udah stres tadi kan, udah kayak molor tugas-tugasnya, akhirnya kan ya udah tinggal deadline-nya kan tinggal mepet nih. Nah akhirnya dari situ makin berantakan, jadi kayak harus kerjainnya semuanya tuh bareng-bareng dan deadline-nya di hari yang sama kayak gitu. Contoh tugas organisasi aku bingung tuh kayak manage antara, aku juga ikut penelitian dosen dan itu tuh gak satu, akhirnya aku di situ tuh gak bisa ngehandle penuh. Habis itu tugas organisasi yang banyak project, banyak proker di akhir-akhir ini, dan kebetulan divisi aku kemarin juga, terus masalah tugas, terus uas, project, dan akhirnya dengan adanya problem tadi dia itu kayak ngerunyamin semua kegiatan aku sebenarnya, tapi aku nggak bisa nyalain sih, cuma gara-gara aku fokus dengan problem itu tadi jadinya kegiatan-kegiatan yang harus aku prioritasin, hal-hal yang aku prioritasin tuh jadinya ini nggak aku kerjain, aku tinggalin kayak gitu sih. Oke, dari permasalahan itu sebenarnya di dalam pikiran kamu itu apa sih yang membuat kamu itu malah keteteran seperti itu? Terlalu fokus dalam satu masalah dan akhirnya nggak nyelesain, tapi kayak terus terjerat di dalamnya gitu loh, kayak aku mengalami masalah burnout gara-gara problem ini perlu disebutin nggak problemnya apa Boleh gitu. boleh disebutin aja biar kita juga enak gitu. Problem terkait keluarga, mungkin terkait keuangan, problem tentang apa juga punya pacar dan kayak gitu, problem pasangan yang lagi berantem gitu. Itu sih yang kadang itu kayak aku nge-stuck pikir di sana, akhirnya nggak bisa untuk berpikir hal-hal lain tentang terkait tugas, jadinya tuh keteteran gitu. Oke, jadi Mbak Ila ini sangat berlarut-larut dalam satu masalah, akhirnya menyepelekan hal-hal yang seharusnya itu lebih diprioritasin gitu ya. Iya. Oke, saya paham ya apa yang Mbak Ila rasakan. Ketika kita terlalu fokus dalam suatu masalah, mungkin kita akan merasa sedih, merasa tertekan kayak gitu ya. Nah, dari permasalahan itu apa yang biasanya Mbak Ila lakukan ketika menghadapi masalah itu? Ketika kan Mbak Ila ini stuck di dalam suatu masalah gitu ya, jadi akhirnya tugas-tugasnya itu keteteran. Nah, ketika keteteran itu, ketika fokus dalam suatu masalah, apa yang Mbak Ila lakukan dalam masalah itu? Apakah Mbak Ila menyendiri atau Mbak Ila uh, menyibukkan diri dengan hal-hal yang lain seperti apa? Nah, di sisi lain dimana aku juga lagi mikirin itu, kebetulan aku juga banyak banget kegiatan. Tapi di sana itu kayak gak terlalu bisa ngedistract aku tentang masalah ini gitu loh. Jadi ketika kegiatan pun juga akhirnya terganggu gitu. Karena fokusku kan gak penuh di kegiatan, jadi terbagi sama masalah tersebut. Ya aku berusaha buat nyelesain sih. Terkadang itu juga aku kayak mikir ya udahlah, aku fokus sama diri aku sendiri dulu, tapi terkadang dia ada kan di mana momen itu kayak momen overthinking. Nah di situ tuh kayak
akhirnya aku ngestak lagi, akhirnya nggak bisa mikir yang lain, cuma fokusnya di situ. Aku kayak bingung, aduh gimana ya caranya ini, aduh gimana ya, tapi nggak kepikiran gimana jalan keluarnya gitu loh. Jadi kayak muter-muter doang permasalahannya yang nggak, akhirnya nggak buntu, nggak bisa ketemu jalan masalahnya. Tapi aku kayak mikirnya tuh bingung, kan kadang-kadang orang tuh berpikir kayak misal kalau kita banyak kegiatan tuh pasti bisa nge-distract kan, Iya, ternyata iya. tuh enggak juga gitu loh. Dimana di momen aku juga sibuk tuh itu belum bisa nge-distract. Kalau aku gini sih, mungkin problemnya itu bukan dari cara aku nyelesain juga, tapi dari yang buat Yang problem juga bersangkutan. ya, yang bersangkutan. Ketika aku udah kayak berdamai dengan masalahnya, dari sana pun juga kayak eh, masih ada obrolan kayak gitu-gitu loh. Akhirnya yang bikin aku tuh nge-stuck di problem itu. Awalnya aku udah bisa karena aku udah nyari jalan solusinya tuh kayak ya udah mengikhlaskan. Yang pertama mengikhlaskan, habis itu ya fokus sama diri aku sendiri dulu, dan apa ya, lebih legowo karena problemnya juga bukan dari dia aja tapi dari aku. Jadi kayak melihat sisi masalahnya itu problemnya di mana kayak gitu. Tapi dikala orang yang bersangkutan itu kayak tetap masih ada gitu, paham kan ya kayak gitu, terus kayak masih gimana ya, yang awalnya aku udah ikhlas terus dia ngechat lagi, habis itu kayak ngasih validasi dan lain sebagainya. Nah di situ akhirnya aku ngestak lagi sama masalahnya kayak gitu sih. Oke. Jadi eh, masalah ini tuh yang mengganggu itu ketika yang menjadi eh, pemicu masalahnya itu masih berada di sekitar lingkungan Mbak Ila seperti itu Iya ya. benar. Oke. Nah, dari situ Mbak Ila itu apakah sudah pernah mencoba satu hal atau apa yang Mbak Ila lakukan ketika orang itu datang kembali gitu, yang menjadi penyebab masalahnya itu kembali datang ke Mbak Ila gitu, apa yang Mbak Ila lakukan? Nah ketika aku udah kan, um, fasenya aku tuh yang ngerasa denial sebenarnya aku. Awalnya yang dia udah bilang ikhlas tuh sebenarnya awal yang apa ya, ngelakuin tindakan yang mau fokus sama diri sendiri tuh dia. Tapi ya di situ kan aku masa-masa denialnya dengan perasaan aku ya. Misalnya ketika aku udah ikhlas terus dia tuh kayak balik lagi, aku tuh bingungnya di situ. Hal yang aku lakuin gimana ya, yang respon yang sewajarnya, dan ya masih kusahain gitu loh. Gitu karena yang kesalahannya di aku sih, emang dia nggak terlalu merasa denial gitu sama perasaan aku sendiri. Oke, jadi Mbak Ila ini sering merasa denial, akhirnya berlarut-larut dalam masalah nih. Nah, eh, dampak dari permasalahan ini tuh dalam kehidupan Mbak Ila tadi kan, Mbak Ila bilang ya, dampaknya itu jadi kayak keteteran masalah tugas-tugasnya gitu ya. Nah, apakah ada hal yang Mbak Ila itu pernah coba lakuin gitu, atau Mbak Ila itu pernah ngelakuin sesuatu ketika Mbak Ila itu berada dalam masalah itu, tapi yang Mbak Ila lakukan itu kayak untuk mencoba lebih baik gitu? Ini sih pertama kayak itu tadi, fokus sama diri aku sendiri dulu. Ketika aku ngelihat respon dia yang bilang kalau emang sama-sama memperbaiki gitu ya, ya fokus untuk memperbaiki diri aku sendiri sendiri, kayak nyari, oh aku tuh harus diperbaiki di sininya loh, untuk value aku sendiri sih sebenarnya, bukan karena tentang problem itu tadi, tapi kayak buat ini emang buat diri aku sendiri gitu. Itu sih kalau aku, terus nyari hal-hal positif, nyari kegiatan positif, kumpul bareng teman itu menurut aku bisa ngedistraksi. Menurut aku ketika aku bareng sama teman-teman aku, mungkin ada di momen dimana aku kayak keinget masalah tapi dikit banget karena aku kayak ngerasa senang di lingkungan itu. Habis itu ya aku berpikir logika, secara logika dan fakta bahwa hidupku tuh bukan tentang dia aja gitu, bukan harus mikirin masalah ini, tapi banyak masalah dan aku harus keluar dari zona ini gitu. Kalau aku tetap stuck maka aku nggak ada perkembangan kalau aku tetap Oke, stuck. wow. Saya sangat mengapresiasi ya apa yang Mbak Ila ucapkan tadi. Jadi Mbak Ila itu sudah apa, mempunyai pola pikir yang cukup cukup bagus ya. Jadi Mbak Ila tuh nggak mau stuck di dalam suatu permasalahan itu gitu. Namun mungkin Mbak Ila belum menemukan cara yang tepat ya. Mungkin di sesi kali ini kita akan
bersama-sama mencari tahu bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi hal tersebut seperti itu ya Mbak Ila. Nah, tadi Mbak Ila bilang fokus nih ke diri sendiri. Nah, fokus ke diri sendiri itu yang seperti apa yang Mbak Ila maksud? Ya itu tadi kayak mencari di mana diri aku yang masih kayak perlu ditingkatin, kayak mulai dari sikap. Aku juga kayak misal masih sering kasar, terus tentang penampilan penampilan yang mungkin kurang sopan. Habis itu tentang itu tadi cara memanage waktu yang terutama, ya intinya fokus dengan upgrade diri aku yang emang masih perlu di upgrade. Oke, jadi Mbak Ila itu fokus untuk melakukan refleksi diri gitu ya, Iya seperti itu. betul. Nah, oke, bagus sekali Mbak Ila. Nah, ketika melakukan refleksi diri, apakah Mbak Ila itu sudah menyadari bahwa dengan stuck dalam masalah itu akan menghambat perkembangan diri Mbak Ila? Iya sudah pasti iya, karena akhirnya aku nggak bisa fokus sama diri aku sendiri dan ke distract lagi dengan masalah tersebut. Oke, apakah menurut itu membantu Mbak Ila untuk menjalani kehidupan yang lebih efektif atau menurut Mbak Ila itu emang eh, kurang efektif gitu Terkait 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 hal yang Mbak Ila lakukan untuk ketika menghadapi masalah itu kan Mbak Ila bilang nih kalau ketika menghadapi masalah Mbak Ila itu upgrade tadi. ya Mbak Ila itu ketika menghadapi masalah itu malah menyanyikan tugasnya, menyepelekan tugas seperti itu. Apakah menurut Mbak Ila hal yang seperti itu akan membantu Mbak Ila itu untuk mengupgrade diri Mbak Ila atau seperti apa? Enggak dong, dan pasti kalau aku mengulur-ulur waktu dan nggak segera apa ngerjain tugas yang emang harus aku prioritasin, pasti itu bakal ngaruh tambah gimana ya, aku dilihat orang juga buruk, kok ini anak ini tuh sulit banget manage waktu ya, udah waktunya deadline kok nggak dikumpulin, ih kok nggak tahu waktu ya, kok molor-molor diajak, misal diajak kerja kelompok terus kayak aku molor 15 menit, akhirnya aku dicap sebagai orang yang nggak disiplin. Nah kayak gitu. Kayak gitu. Jadi Mbak Ila ini menyadari ya, sudah menyadari mengenai hal itu ya. Nah, lalu apa sih usaha-usaha yang pernah Mbak Ila lakukan untuk untuk menjalani kehidupan itu yang lebih efektif ketika menghadapi masalah itu lebih baik gitu menurut Mbak Ila? Kalau aku nyari suasana baru sih, soalnya ketika aku kayak stuck di suasana yang itu ngebuat aku semakin burn out dan kayak semakin stuck dalam masalah. Kalau aku nyari hal-hal baru, kayak nyari kegiatan baru, terus nyari lingkungan yang baru kayak gitu-gitu. Dan gimana ya, menurut aku ya tadi ketemu teman, terus kayak ngerjain tugas bareng teman, itu bisa distraksi kalau aku. Oke, nah ketika Mbak Ila sudah mencari kegiatan baru nih, kan tadi Mbak Ila sempat bilang kalau masalahnya itu masih ini ya, masih sering keingat ya meskipun banyak kegiatan gitu. Nah, gimana nih menurut Mbak Ila? Terkait itu gimana ya dibilangnya, lebih ke gini sih, kan aku masih nge-stuck tuh kalau ketika kegiatan, ya lebih mikir aja kayak aku harus perform dengan baik karena aku udah dipercaya dalam kegiatan ini. Misal aku kan sering jadi disuruh untuk jadi MC ya, terkadang tuh kayak aku lupa kayak tiba-tiba ngeblank gitu kan, karena tiba-tiba set keinget tuh masalahnya. Tapi habis itu kayak aku nge-evaluasi diri aku sendiri buat nanti aku MC berikutnya di acara berikutnya gitu. Ayo lebih bisa lagi, lebih bagus lagi gitu, karena di sini kamu udah dipercaya, dimintain tolong, dikasih kepercayaan, jadi lebih gitu sih kalau aku fokus aja sama kegiatannya. Oke, jadi Mbak Ila fokus kepada kegiatannya sudah mencoba untuk apa ya, memberikan afirmasi positif Iya. gitu ya kepada dirinya Mbak Ila gitu. Nah, oke, apakah afirmasi itu pernah Mbak Ila coba terapkan di ketika dalam pengerjaan tugas mungkin yang keteteran? Apakah itu Mbak Ila pernah mencoba namun masih tetap keteteran atau seperti apa? Iya, pernah mencoba dan keteteran. Mungkin karena faktor diri aku sendiri yang kurang disiplin juga. Di luar faktor masalah juga, diri aku juga yang sering ke distract. Nah, aku orangnya itu sering banget ke distract. Misal nih, kalau aku udah fokus ke makan dan ngebagi tugas tuh nggak bisa. Aku harus fokus makan dulu. Kalau aku dua-duanya dalam satu waktu itu aku nggak bisa.
gitu. Jadi jatuhnya yang harusnya aku prioritasin dulu, misalnya aku harus belajar tugas dulu, aku harus makan, harus tiba-tiba kayak nge yang lain, yang hal-hal yang nggak penting gitu. Oke, jadi Mbak Ila ini gampang ke distract gitu ya. Nah, dan nggak bisa fokus gitu kalau ngerjain dua hal yang bersamaan seperti itu. Namun saya kayaknya sepertinya menemukan satu poin ya. Jadi Mbak Ila ini nggak bisa fokus karena melakukan dua hal sekaligus gitu. Nah, mungkin Mbak Ila pernah nggak sih menentukan dulu mana hal yang lebih penting gitu buat Mbak Ila prioritasin atau belum? Udah pernah. Oke, gimana tuh? Kayak salah juga nih, tapi aku pernah kan kayak di mana momen ini asal tentang kegiatan ya. Oke. Aku dimintain tolong buat nganonser di acara renang, dan kebetulan juga ada tugas yang itu matkul wajib aku. Nah itu di momen yang bersamaan, di sini aku bingung banget nyari solusinya, dan akhirnya aku ngorbanin yang sama-sama sebenarnya sama-sama diprioritasin karena emang itu penting kan. Tapi salah kesalahannya itu kenapa aku nggak segera melaksanakan gitu loh, kayak gitu sih kalau aku. Oke, jadi harusnya ketika ada tugas itu nggak ditunda dan harus Iya, dilaksanakan biar langsung aja. nggak bertabrakan dengan kegiatan yang lain lagi seperti itu ya. Iya. Oke, Mbak Ila, bagus sekali. Nah, apakah ada situasi lain yang mungkin cukup mengganggu Mbak Ila ini selain permasalahan yang tadi? Udah sih ya, itu tadi distract sama problem itu tadi. Nah, oke, hanya problem itu atau ada hal-hal lain atau mungkin ada situasi-situasi lain atau ada kejadian lain yang membuat Mbak Ila seperti itu? Iya, ketika pokoknya kalau aku ada masalah dan itu benar-benar ngaruh di hidup aku, itu aku benar-benar kayak nge-distract banget, pikiran aku tuh nggak bisa kalau harus fokus dengan satu kegiatan tadi jadinya. Oke. Sejak kapan Mbak Ila ini merasakan hal ini? Apakah hal ini Udah tuh dari lama. udah dari lama Iya, ya? tapi baru benar-benar aku puncaknya itu ya di semester ini. Oke, jadi Mbak Ila ini sudah cukup lama merasakan hal ini ya gitu. Nah, ketika merasakan hal itu bagaimana perasaan Mbak Ila? Gak karuan campur aduk, karena aku tipe orang yang kalau harus ngerjain sesuatu, harus ngelaksanain kegiatan, itu harus dengan perasaan tenang. Makanya aku selalu bilang aku pengen dikasih ketenangan. Nah di situ, karena kayak kalau aduh pikirnya bercabang-cabang itu gak bisa gitu. Gimana perasaannya? Marah, sedih, kecewa, tertekan atau Tertekan, iya tertekan banget, tertekan. Tertekan gitu ya. Oke, baik Mbak Ila. Nah, pada sesi kali ini, apakah Mbak Ila itu pernah mencoba alternatif lain atau mencoba untuk meminta saran mungkin dari teman-temannya atau mungkin pernah menceritakan masalah ini ke teman-temannya apa seperti apa? Ada di mana momen aku cerita tapi gak yang sepenuhnya. Jadi kayak akhirnya ketika mungkin aku cerita itu aku ngerasa agak plong, tapi habisnya itu kayak kepikiran takutnya oversharing kayak gitu. Akhirnya aku cuma cerita sebagian aja sih. Oke, Mbak Ila ke ceritanya kemana aja, ke teman, keluarga atau seperti apa? Ke ibu Ke yang ibu. pertama. Ya kalau ke ibu semua aku Oke. ceritakan. Kalau ke teman hanya sebagian aja. Oke. Terus Berapa bagaimana tanggapan Ibu Mbak Ila ketika Mbak Ila itu menceritakan perasaan Mbak Ila? alhamdulillah dari tanggapan ibu aku sendiri tuh suportif buat kayak aku itu harus ingat tujuan awal aku di kesini tuh apa, jadi selalu diingetin. Jadi kayak beliau itu nelfon aku selalu ngingetin, ayo diingat tujuannya awalnya apa kuliah, disemangatin kayak gitu ya, dikasih support sama ibu sih. Oke, kalau ke teman-temannya seperti apa? Ya mungkin kayak ya dikasih solusi juga, dikasih solusi, kamu harusnya tuh kayak gini loh, ya gitu sih, kayak dikasih saran aja. Oke, jadi sedikit Mbak saran. Ila juga mendapatkan saran dari temannya juga ya seperti itu. Oke, saran seperti apa nih yang biasanya temannya Mbak Ila itu kasih ke Mbak Ila? Untuk sarannya tuh kayak kamu prioritasin dulu hal yang emang penting, terus ya udah kamu fokus sama diri kamu sendiri, kamu punya apa potensi loh, jangan kamu ngestak dengan masalah itu akhirnya skill dan potensi kamu itu hilang. Oke, nah menurut Mbak Ila apakah
dengan memprioritaskan ini akan membantu Mbak Ila atau seperti apa nih? Kalau dari Mbak Ila sendiri? Iya, sudah pasti iya, karena dengan aku fokus di diri aku sendiri itu pasti aku bakal bisa nge-upgrade skill, potensi aku, terus relasi aku, karena aku nggak ada hambatan gitu. Oke. Eh, Oke, dengan Mbak Ila jadi menganggap bahwa memprioritaskan sesuatu ini adalah hal yang penting seperti itu ya Mbak Ila. Betul. Oke, dari sarannya teman-teman Mbak Ila, dari Mbak Ila sendiri, ke depannya ini apakah sudah mempunyai gambaran nih Mbak Ila ini ke depannya itu harus ngapain? Apakah kalau memang menurut Mbak Ila memprioritaskan waktu itu, memprioritaskan segala sesuatu yang lebih penting terlebih dahulu itu adalah suatu hal yang dapat membantu Mbak Ila, gimana cara Mbak Ila itu untuk memprioritaskan hal tersebut? Yang pertama, aku harus benerin cara pola pikir aku dulu yang pertama ya. Karena itu tadi aku harus fokus nih upgrade diri. Jadi kan mulai dari waktu juga, dari pola pola pikir, sikap dan semuanya. Dan dari situ bakal kebentuk kebiasaan aku. Dengan cara aku mengupgrade diri aku, pasti aku perlahan-lahan bisa nge-upgrade waktu aku juga. Karena aku udah tahu nih, oh kalau kayak gini tuh salah, kalau kayak gitu emang gak harus dipikirin, kalau kayak gitu harus didahulukan, kalau ini tuh harus ditinggalkan. Nah, kalau dari aku gitu sih. Oke, bagus sekali ya Mbak Ila. Mbak Ila ini sudah apa ya? Sudah mengetahui ya bahwa dengan mengupgrade diri itu akan membantu Mbak Ila tuh merasa lebih baik gitu ya. Betul. Akan tetapi mungkin saya di sini akan mencoba memberikan salah satu cara dan tips gitu ya Mbak Ila di sesi konseling kali ini, karena saya lihat ini Mbak Ila ini udah semangat nih, udah kayak udah apa ya, sudah kesadaran itu udah meningkat kalau ternyata berlarut-larut dalam masalah itu hanya akan membuang-buang waktu dan hanya akan itu merugikan diri kita sendiri seperti itu ya. Betul. Oke, nah di sini saya mempunyai semacam penugasan gitu. Jadi gimana kalau Mbak Ila itu mulai hari ini pernah nggak sih membuat semacam to-do list gitu. Jadi Mbak Ila itu membuat jadwal gitu, jadwal di mana kapan ada waktu penelitian, kapan waktu penelitiannya, kapan waktu kuliah, kemudian kapan Mbak Ila itu mengerjakan tugas, kapan Mbak Ila itu me time gitu. Nah, mungkin dari situ bisa Mbak Ila itu melihat gitu mana hal yang lebih penting terlebih dahulu. Jadi Mbak Ila itu bisa semacam membuat to-do list gitu. Apakah ada balikan dari Mbak Ila? Nah itu kalau dari aku PR-nya aku belum pakai itu list itu tadi. Oke, jadi Mbak Ila ini belum pernah melakukan to-do list seperti itu ya. Nah, mungkin selama seminggu ini ada nggak sih event atau kegiatan apa aja yang Mbak Ila harus jalankan selama 1 minggu ke depan nih? Untuk 1 minggu ke depan Iya. ini, banyak sih kebetulan untuk Oke. minggu-minggu ini benar-benar banyak banget kegiatan. Setelah aku melakukan project-project di minggu ini, Iya. minggu depan ini aku akan ngisi materi ke SD karena ada acara organisasi yaitu pengabdian masyarakat Oke. di Probolinggo. Habis itu nanti juga aku mau pulang. Em, Mau ngapain lagi ya? Iya, bikin kode etik untuk penelitian. Setelah itu juga nyelesain semua tugas-tugas aku secara tuntas gitu. Oke. Oke, lumayan banyak ya gitu. Nah, oke, dari keempat ini ya kan, ada tadi ada project, ada pengabdian masyarakat, kemudian harus pulang. Nah, kemudian harus menyelesaikan kode etik untuk penelitian seperti itu Mbak Ila. Nah, dari keempat ini dalam 1 minggu terakhir ini apakah Mbak Ila itu bersedia untuk membuat jadwal semacam mana hal yang harus Mbak Ila selesaikan terlebih dahulu seperti itu. Nah, Iya, menurut Mbak Ila dari keempat ini mana yang lebih penting? nyelesain tugas-tugas dulu, habis itu ke kode etik, baru fokus untuk ke pengmasing. Kalau yang pertama pasti ini nanti aku bakal nyelesain dulu ya projectnya, apa project-project tadi. Habis itu aku pulang karena aku harus nyiapin untuk pengmas. Oke. Untuk nyelesain project tadi, habis itu aku etik dulu. Berarti pokoknya urusan kuliah aku selesaikan dulu, baru aku pulang. Ya, habis pulang itu aku nyiapin buat acara pengmas. Oke, baik. Bagus sekali. Nah, dari
berarti dalam 1 minggu ini kita mempunyai, Mbak Ila ini mempunyai 4 event yang harus diselesaikan gitu ya. Nah, untuk membantu Mbak Ila lebih fokus gitu, Mbak Ila kan sudah tadi udah ngomong nih gitu. Nah, mungkin kita akan membuat semacam planning lagi nih, lebih kecil lagi Mbak Ila. Kayak tadi kan Mbak Ila ini yang pertama itu tugas project ya. Mungkin kan tugas projectnya ini nggak cuma satu ya pasti. Iya, Nah, 3. mungkin dalam tugas project itu Mbak Ila bisa nanti setelah dari sini Mbak Ila itu mulai ini apa seperti membuat planning terlebih dahulu, mana proyek yang terlebih dahulu diselesaikan, yang mana yang lebih mepet, kemudian di kode etik itu apa aja yang harus dilakuin, apa aja yang harus dicari gitu, apa yang harus dilakukan. Nah, di pengabdian masyarakat juga seperti itu. Mbak Ila itu kembali melis ya, kayak membuat to-do list gitu, apa aja yang harus dipersiapin, apa aja yang harus dilakuin kayak gitu, apa yang harus dipersiapkan gitu. Mbak Ila gimana? Iya, saran dari Mbak Vika benar-benar sangat membantu sih menurut saya, karena saya memang perlu banget membuat to-do list supaya saya, selain saya ingat dengan apa yang harus saya dahulukan, saya prioritaskan, ya biar terstruktur. Jadi kegiatannya itu bisa selesai dengan waktunya itu tepat waktu lagi. Bagus sekali dari Mbak Ila. Jadi Mbak Ila nggak keberatan ya kalau kita membuat to-do list seperti ini dalam 1 minggu ke depan gitu ya. Oke, baik. Karena kita juga dibatasi oleh waktu nih, Mbak Ila. Mungkin saya izin menyimpulkan kembali ya sesi konseling kita kali ini. Jadi Mbak Ila ini merasa apa sulit manajemen waktu gitu ya, karena sering ke distract sama masalah-masalah yang Mbak Ila alami. Jadi Mbak Ila itu ketika menghadapi masalah itu sering berlarut-larut gitu. Nah, jadi alternatif penyelesaian dari permasalahan ini kita akan membuat to-do list gitu, semacam planning apa yang harusnya Mbak Ila prioritaskan, apa yang harusnya, dan membuat lebih hal itu lebih terstruktur lagi dengan memperkecil gitu ya, mencari apa yang harus dilakukan dalam setiap event itu, seperti itu Mbak Ila. Nah, dari Mbak Ila ini apakah ada yang lagi yang ingin disampaikan? Kira-kira sudah sih. Sudah cukup ya. Oke, baik. Nah, gimana nih perasaan Mbak Ila setelah melakukan sesi konseling kali ini? Saya merasa sedikit ada gambaran buat gimana saya kedepannya untuk bisa lebih baik sih tentang cara membagi waktu. Oke. Nah, dari komitmen nih, apakah Mbak Ila ini yakin bisa untuk menyelesaikan penugasan ini selama 1 minggu ke depan? Saya usahakan. Saya orangnya mungkin sedikit kurang untuk hal komitmen, jujur aja, dan saya akan usahain itu untuk perbaikan diri saya. Oke, tidak apa-apa Mbak Ila. Jadi mungkin kita akan mungkin 1 minggu ke depan ya. Nah, Mbak Ila ini biasanya suka ngapain nih kalau Mbak Ila lagi kosong? Mungkin Mbak Ila ngapain biasanya? Nggak ngapa-ngapain sih, lebih ke istirahat aja karena udah capek ya sama kegiatannya. Oke, bagus sekali Mbak Ila. Nah, dari sini nih, kan 1 minggu ini kita mempunyai planning ya. Nah, gimana kalau misalnya selama seminggu ini Mbak Ila itu berhasil melakukan planningnya, Mbak Ila itu memberikan jeda mungkin untuk dirinya Mbak Ila sendiri, seperti kayak me time, ya seperti itu, untuk istirahat. Jadi kayak waktu istirahatnya itu ditambah gitu loh kalau Mbak Ila itu berhasil menyelesaikan planning ini dengan komitmen yang yang serius gitu. Jadi di sini 1 minggu ini Mbak Ila itu bisa mencoba dulu gitu. Nah, setelah 1 minggu ke depan kita akan melakukan kembali sesi ini untuk melakukan evaluasi nih, apa yang sebenarnya menghambat Mbak Ila dari planning itu, terus apa yang Mbak Ila rasakan seperti itu. Nah, Mbak Ila apakah ada tanggapan lagi? Sudah sih. Sudah cukup ya. Oke, baik, bagus sekali. Kalau gitu saya akhiri sesi konseling kali ini. Terima kasih karena Mbak Ila sudah mau datang ke sini, sudah mau meluangkan waktunya untuk bercerita. Semoga apa yang Mbak Ila rencanakan ke depannya itu bisa berjalan lancar. Semoga ujiannya juga dimudahkan semua ya Mbak Ila. Oke, kalau gitu saya akhiri sesi konseling kali ini. Sekali lagi terima kasih ya Mbak Ila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.